Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ainun Faridah dengan NIM 171015163200002. Saya akan menyampaikan hasil dari proyek industri yang berjudul Jasa Editor Video. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke profil proyek. Jasa editor video merupakan jasa yang bergerak di bidang multimedia. Untuk materinya sendiri ini biasanya berupa foto tag, dialog, wawancara, grafis, dan sound effect. Selanjutnya itu ada analisis pasar. Di analisis pasar ini bisa kita lihat ada grafik penjualan. Dapat diketahui bahwa pada waktu kurun per bulannya itu didapatkan tren mengalami kenaikan sebesar 44% untuk jasa editor video. Dengan adanya kenaikan ini menunjukkan bahwa jasa editor video berpotensi untuk dikembangkan di pasaran. Selain itu, jasa ini bisa dikatakan juga memiliki pasar yang lumayan luas. Nah, untuk target pasarnya sendiri ini biasanya dari semua kalangan atau seperti ada event-event penting seperti acara ulang tahun, pernikahan, atau acara keluarga lainnya. Nah, untuk harganya sendiri ini menggunakan metode bundle pricing atau harga paket. Untuk harganya sendiri itu berkisar Rp1.000.000 per jasa atau per pieces. Untuk kompetitornya sendiri ini biasanya berasal dari pesaing yang dapat menyelesaikan video lebih dari satu per pieces dalam sehari. Selain itu, tenaga ahli yang lebih profesional dalam bidang audiovisual. Untuk promosinya, biasanya menggunakan Instagram, Facebook, atau jasa paid promote lain dan diskon di akhir tahun. Selanjutnya masuk ke aspek teknis dan operasional. Yang pertama itu ada target produksi. Untuk target produksinya sendiri itu yang harus diselesaikan pada usaha ini sebanyak 20 buah dalam 1 bulan. Dengan jam kerja 8 jam per hari atau sebanyak 20 hari dalam 1 bulan. Sedangkan untuk perharinya sendiri ini biasanya 1 video per hari. Yang kedua itu ada tenaga kerja. Nah, dari tenaga kerja ini biasanya ada tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Untuk tenaga kerja langsungnya ini berjumlah 5 orang dengan rincian bagian produksi itu 2 orang sebagai perekam video, sedangkan yang 3 orang ini biasanya bertugas untuk pasca produksi atau editing. Untuk tenaga kerja tidak langsungnya sendiri ini berjumlah 3 orang dengan 1 orang sebagai pemilik usaha dan 2 orang sebagai admin atau yang biasanya menjalankan media sosial. Yang ketiga ada kebutuhan utilitas. Di kebutuhan utilitas ini bisa kita lihat itu biasanya ada pengadaan komputer, laptop, wifi, AC, dan lainnya. Yang keempat ini ada lokasi dan tata letak pabrik. Untuk lokasinya sendiri ini harus berada di lokasi yang strategis atau yang mudah terjangkau seperti daerah pemukiman penduduk, instansi swasta, perkantoran, dan pemerintahan, serta instansi pendidikan itu seperti sekolah atau kampus. Selanjutnya ini ada proses bisnis, bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya masuk ke analisis finansial. Di analisis finansial ini ada beberapa yang salah satunya itu ada biaya investment. Biaya investmentnya ini sebesar Rp288.760.000 dengan biaya modalnya itu Rp89.734.625. Untuk NPV-nya sendiri itu sebesar Rp261.324.913. Untuk NPV-nya sendiri ini bisa dikatakan layak karena nilainya itu lebih dari 0. Untuk RR-nya sendiri itu sebesar 16,50% dengan diskon rate 11%. Untuk IRR-nya sendiri ini juga dikatakan layak karena hasilnya itu lebih dari 11%. Sedangkan untuk profitability index-nya ini sebesar 1,47. Dapat dikatakan juga
proyek ini, bisa dikatakan layak karena nilainya itu lebih dari 1. Dan, ada PP, untuk PP-nya ini 5 tahun, 11,82 bulan. Untuk PP-nya sendiri ini, dikatakanlah menguntungkan karena dia itu tidak melebihi dari jangka waktu yang telah ditetapkan, yakni 10 tahun. Selanjutnya itu ada analisis sensitivitas. Bisa dilihat di sini bahwa analisis sensitivitasnya ini ada diskon rate 11%, 15%, sama 20%. Untuk diskon rate yang 11% dan 15% ini, layak aja untuk dijalankan karena, melebihi dari, yang telah ditentukan, yakni PI-nya sebesar lebih dari 1. Sedangkan untuk diskon rate yang 20% ini bisa dikatakan tidak layak karena nilainya itu kurang dari 1. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan analisis sensitivitas pada diskon rate 11% dan 15%, proyek ini bisa dikatakan layak atau dapat dijalankan. Nah, untuk yang 20% ini, industrinya ini bisa dikatakan tidak layak, dan sebaiknya tidak dilanjutkan karena usaha akan mengalami kerugian. Demikian penyampaian hasil dari proyek industri saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.